Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia kembali dirundung duka. Kamis 14 Januari 2021, salah satu pendakwa sekaligus ulama besar tanah air, Syekh Ali Jaber tutup usia. Kepergian Syekh Ali Jaber meninggalkan duka di hati banyak orang. Namun karena pandemi, rasa cinta umat tak sepenuhnya tercurahkan lantaran pembatasan jumlah yang hadir di area pemakaman. Dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang. Apa alasan Syekh Ali Jaber dimakamkan di sana? Pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, sosok Syekh Ali Jaber juga melekat erat dalam kehidupan masyarakat tanah air. Lantas, apa wasiat Syekh Ali Jaber pada putra sulungnya? Benarkah ada keinginan Syekh Ali Jaber yang belum tercapai? Dikenal rendah hati dan tak pelit senyum pada orang yang baru ditemui, karisma Syekh Ali Jaber membuat kagum banyak orang. Lantas seperti apa sosok Syekh Ali di mata keluarga dan sahabat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Umat Muslim berduka. Kamis 14 Januari 2021, salah satu pendakwa serta ulama besar tanah air, Syekh Ali Jaber tutup usia. Meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, Syekh Ali Jaber rupanya sudah dirawat di rumah sakit sejak tanggal 29 Desember 2020 lalu. Meninggal di usia 44 tahun, keluarga akhirnya memutuskan memakamkan Syekh Ali Jaber di Kompleks Pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang. Sempat beredar kabar ingin dimakamkan di Lombok. Lantas, apa alasan keluarga memilih Kompleks Darul Quran sebagai tempat peristirahatan terakhir sang pendakwah ulung? Bang, di depan bang, depan, mana? Arahin jalannya bang, arahin jalannya, kosongin depan, arahin jalan. Saya Muhammad Jaber atas nama keluarga besar Syekh Ali Jaber mengucapkan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya mohon dari para jamaah semuanya mengucapkan doa, selalu membaca doa untuk Syekh Ali Jaber, dan tetap kita insyaAllah semangat menjalankan dakwah kita, khususnya bersama Al-Quran. Kita insyaAllah menciptakan, insyaAllah kita melanjutkan insyaAllah cita-cita beliau melahirkan 1 juta hafal Al-Quran di Indonesia. Tadi pagi tuh dikabarin katanya jantungnya berhenti dan sempat pakai alat bantuan pernapasan setengah jam 30 menit itu dipacu, alat pacu jantung, ternyata udah nggak bisa tertolong. Aku tanya tadi, ketemu sama istrinya, sama keluarganya, dibilang katanya memang iya waktu dia cinta sama Lombok, kepingin dikubur di Lombok, tapi nggak ada dia bilang sebelum meninggalnya tuh maksudnya kepingin di Lombok enggak.
Maksudnya kan lebih baik jenazah itu kan setelah meninggal lebih cepat dikubur, itu lebih baik. Saya nggak minta loh, pemirsa saya kagak minta. Iskandar datang ke bawah, ngabarin saya Muhammad sama keluarga milih Darul Quran katanya. Ya Allah, beneran ini kan kehormatan, kemuliaan ya kan. Jenazah Ahlul Quran, hafiz dari kecil, 12 bersaudara penghafal Quran semua. Ayah ibunya juga hafiz dan hafidho, imam puluhan tahun di Madinah. Tiba-tiba anaknya paling gede dimakamkan di sini. Ini tentu luar biasa. Saya tanya, apa alasannya? Alasannya ini rumahnya juga katanya. Dan kenapa juga dimakamkan di sini menurut keluarga? Di sini kan penghafal Quran banyak ya. Ada kurang lebih keluarga besar kami di sini 2000-an lah. Jadi sehari-hari biar beliau bersama Quran gitu. Dan ini benar-benar keberkahan banget lah buat saya. Sosok yang mulia diizinkan oleh Allah ada di pesantren Darul Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi bumi kota Tangerang ini dan pesantren Darul Quran. Dimakamkan di Tangerang, pihak pondok pesantren pun berniat mempersembahkan yang terbaik bagi almarhum Syekh Ali Jaber sebelum almarhum dikebumikan. Sebagai persembahan terakhir, pihak pesantren menyiapkan papan nisan dengan tulisan khusus dari orang spesial. Ya, bukan sembarang orang. Goresan kaligrafi nisan Syekh Ali Jaber ditulis oleh salah satu kaligrafer internasional asal Maroko, Syekh Bel'id Hamidi. Untuk tulisan nisan, kami minta khusus kepada Syekh Bel'id Hamidi. Beliau salah satu juri internasional kaligrafi. Kalau ada lomba kaligrafi internasional, beliau salah satu jurinya. Dan beliau juga penulis 8 mushaf, termasuk mushaf yang terakhir. Ini beliau tulis di berbagai tempat. Beliau inginnya ini menjadi mushaf safarnya beliau yang luar biasa. Dan beliau juga penulis kaligrafi yang bersanad ya. Jadi sanad itu nyambung sampai kepada awal-awal dulu para sahabat gitu ya. Ini luar biasa, syaraf, sebuah kemuliaan bagi beliau, bagi kami juga dari Quran, mendapatkan amanah kemudian untuk berkhidmat buat Syekh Ali Jaber di masa-masa terakhir beliau. Tak hanya Indonesia, dunia pun berduka hingga seorang kaligrafer internasional turut mempersembahkan karya terbaiknya bagi almarhum. Lantas, seperti apa wasiat Syekh Ali kepada sang putra sulung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kepergian Syekh Ali Jaber jelas meninggalkan luka terdalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi perjumpaan terakhir keluarga dengan almarhum terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 lalu. Ya, semenjak dibawa ke rumah sakit, pertemuan keluarga terutama anak-anak dan almarhum hanya terjadi secara virtual. Kendati telah tiada, namun si sulung Al Hasan Ali Jaber mengaku bangga dengan sosok ayah yang selalu menabur benih kebaikan sepanjang hidupnya. Lantas, apa pesan yang terus-menerus didengungkan sang ayah pada si sulung? Terakhir ketemu tanggal 29 sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang penting pesan dari beliau yang terus ditekankan, sholat, jaga sholat. Itu yang paling ditekankan. Kalau sama saya, karena dia tahu saya sudah besar, paham, udah tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dikerjain. Cuman yang benar-benar dia tekanin dia cuma sholat. Harus sholat, karena tiang agama sholat. Insya Allah dipermudah dunia jika menjaga sholat. Saya bangga karena saya percaya insya Allah dia ditempatkan di sisinya yang terbaik insya Allah. Diangkat derajatnya insya Allah.
Pemirsa Intens Investigasi, sebagai seorang pendakwa yang melahirkan banyak hafiz Quran, sekaligus seorang ayah, ada satu keinginan almarhum Syekh Ali Jaber yang hingga tutup usia belum terpenuhi. Ya, sosok imam besar yang kebaikannya dikenal hingga pelosok tanah air itu berharap agar putra sulungnya mampu menjadi hafiz layaknya para murid yang pernah belajar padanya. Lantas, apa kata si sulung Hasan tentang keinginan sang ayah yang belum terpenuhi? Ya pengen saya hafiz Al-Quran dulu. Saya belum hafiz, insya Allah secepatnya diselesaikan, insya Allah. Itu kemauan beliau. Ada cita-cita gak untuk meneruskan perjalanan Abdi sendiri? Insya Jadi Allah. ulama mungkin? Insya Allah. Pasti ada. Karena sangat bangga punya sosok bapak seperti beliau, sangat bangga. Dia sebenarnya jarang cerita. Nggak mau dia ditahu sakit, nggak mau. Dia mau ditaunya lagi senang, mau ajak kita senang, mau ajak kita, nggak mau ngajak kita susah, mau ajak kita bilang dia lagi sakit, ini nggak mau. Paling cuman bilang mau istirahat, nggak pernah mau ngomong kalau sakit. Padahal saya dengar sendiri di rumah itu batuknya lumayan keras. Cuman setiap ditanya nggak ngomong apa-apa. Cuman kecapean. Sebelum meninggal, Syekh Ali Jaber memberikan wasiat untuk putra sulungnya. Meninggal di usia 44 tahun, seperti apa kesan keluarga dan sahabat tentang sosok istimewa Syekh Ali Jaber? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bukan sosok biasa, Syekh Ali Jaber adalah panutan sekaligus pahlawan bagi mereka yang ingin mendalami agama. Kebaikan serta sikap rendah hatinya bukanlah hal baru bagi mereka yang mengenal pribadinya. Di mata keluarga, Syekh Ali Jaber bukan sekadar seorang ayah, tapi juga teman yang kerap berbagi tawa saat semua keluarga berkumpul. Kesalahan yang dilakukan anak-anak tak pernah ditanggapi almarhum dengan kemarahan. Semua dituntun dalam kasih, hingga tak heran putra sulungnya Hasan mengaku bangga dengan sang ayah. Mama suka bercanda. Dia suka bercanda, enggak ada di rumah kayak yang marah-marah atau apa, suka bercanda tiap hari, suka bercanda sama anak-anaknya, sama saudara, semua suka bercanda. Bangga, makanya saya ditinggal pun saya tetap bangga karena saya tahu beliau tuh selama hidupnya insya Allah berbuat yang baik dan benar, insya Allah. Sangat bangga. Syekh Ali itu sosok yang luar biasa ya. Dia itu bisa dibilang pahlawan, ulama gitu. Niatnya, cita-citanya dia mulia. Dia pengen punya pesantren yang untuk tahfiz Quran. Ya, seperti itu. Hidupnya itu hanya untuk ngabdi ya, buat Allah aja. Pemirsa Intens Investigasi, selama bergelut di dunia dakwah, ceramah Syekh Ali tak sebatas pada kata-kata belaka. Ucapannya selalu sejalan dengan perbuatan. Masih teringat jelas pada Agustus 2020 lalu, saat almarhum Syekh Ali ditusuk orang tak dikenal. Alih-alih membalas, ulama besar tanah air itu justru memaafkan pelaku. Selamat jalan sang pendakwa, jasadmu telah tiada. Namun ilmu yang diajarkan selalu membekas selama-lamanya. Benar-benar kita merasa kehilangan karena sudah terlalu banyak
anak-anak generasi yang beliau cetak menjadi penghafal Quran sudah begitu luar biasa. Di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan negeri, beliau telah mencetak para penghafal Quran luar biasa. Benar-benar baru terasa sekarang, kita baru terasa sekarang merasa kehilangan. Selama ini kadang-kadang kita menganggap biasa saja, tapi luar biasa beliau. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua insya Allah dikuatkan untuk istiqomah bersama Quran insya Allah. Saya salah satu orang yang selalu kagum dengan beliau. Cara penyampaian dakwahnya, cara penyampaian metode untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada satu nasihat yang dia sampaikan kepada saya melalui pesan WA. Dia mengatakan bahwa Cupin, apa kabar? Al-Mukarram Al-Fadil Al-Salih Al-Mubarak Cuping Topan. Alhamdulillah, saya bahagia sekali. Saya sebenarnya dari dulu bercita-cita untuk ketemu. Saya sangat senang untuk punya suara merdu. Tinggal sedikit ada huruf-huruf yang mungkin dibiasakan, insyaallah biar lebih mantap lagi. Insyaallah sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Saya doakan semoga menghafal Al-Quran dan mendapatkan syafaat. Salam kenal, saya Ali Jabir, hamba Al-Fatir. Semoga insyaallah bisa kita bertemu. Assalamualaikum. Beliau sosok orang tawaduk. Suatu ketika waktu ngisi di Damai Indonesia, aku bareng sama Ustaz Somad. Ustaz ini Syekh Ali Jabir malah mendorong Ustaz Somad min ahlil ilm, kata beliau. Terus kata Ustaz Somad min ahlil Quran. Baru beliau Masya Allah. Jadi luar biasa, beliau sangat tawaduk, saling menyanjung. Syekh Ali itu adalah sosok yang sangat dalam ilmunya. Yang kedua, beliau sangat humble, murah senyum, tidak melihat orang dengan apa yang dia punya ya, tapi bagaimana kemudian memandang orang itu dari sisi ayo kita cinta ke Quran, ayo kita cinta kepada sunnah dan lain sebagainya. Masya Allah, siapapun yang jumpa dengan sosok Syekh Ali pasti akan mengatakan bahwa beliau itu orang baik. Saya alhamdulillah bisa punya guru ya, seperti Syekh Ali, Syekh Muhammad, Masya Allah. Guru yang tidak mau dianggap guru, padahal beliau guru. Saya langsung belajar ngaji sama beliau, langsung kemudian setoran beberapa ayat dan surah dengan beliau waktu itu. Dan kemudian bahu-membahu membangun Darul Quran. Sampai kemudian Syekh Ali, kemudian dengan izin Allah diluaskan dakwanya ke seluruh tanah air dan punya yayasan Ali Jabir yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan sepeninggal beliau ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.